Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Konsistensi dari Presiden untuk menuntut maksimal dari kabinet yang dia bentuk tuh. Tetapi seringkali apa yang dipidatokan itu terhalang oleh situasi konkret di masing-masing kementerian, terhalang oleh semacam sebut aja kekacauan koordinasi di dalam sistem manajemen pemerintahan. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana intonasi dari Pak Prabowo hendak memberi tekanan kuat bahwa dia dipilih oleh rakyat dan hanya bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu dia mengangkat peralatan, membentuk peralatan yang namanya kabinet. Kan itu jalan pikirannya itu. Jadi dipastikan oleh Presiden bahwa kabinet adalah peralatan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dan karena itu peralatan tidak boleh sedikit pun cacat di dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Jadi saya kira itu motivasi yang diucapkan oleh Presiden, bahkan dalam satu semangat untuk mengancam, sebut aja nada mengancam Presiden bahwa dia akan pecat mereka yang ragu-ragu untuk membekali diri dan pergi melayani rakyat. Ini satu perintah populis yang memungkinkan rakyat punya harapan. Tetapi pada saat yang sama rakyat menuntut eksekusi dengan cara saksama dalam tempo sikat-sikatnya. Kan itu dilema dari seorang pemimpin tuh. Dia menginginkan peralatannya bekerja, tapi dia tahu bahwa kapasitas peralatannya itu sebetulnya tidak di-set up untuk mewakili seluruh ide besar di dalam kepala dia kan. Jadi kepala negara menginginkan ada ide besar dimengerti oleh bawahannya terlalu kecil isi kepalanya untuk paham apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Saya kira itu dilema yang sebut aja yang mengarahkan Presiden untuk memberi teguran keras pada keadaan setelah. Kemudian beliau menyebutkan ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol tuh. Tapi Anda tahu kan siapa dia? Lalu saya kemanjiran WA untuk bertanya, apakah itu yang dimaksud oleh saya yang ketika itu menyebutkan istilah bajingan tolol? Ya tentu semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi waktu itu karena kebijakan dia yang tidak masuk akal tuh. Lalu orang bertanya, apa Pak Rocky nggak berani kritik Pak Prabowo? Lalu saya bilang, apakah Prabowo Subianto itu ijazahnya palsu? Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi? Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepat? Apakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri? Dan semua pertanyaan retorik itu tentu terarah pada keinginan publik untuk melihat bagaimana presiden yang dipilih dengan elektabilitas yang sangat signifikan dan popularitas dan acceptability yang sangat tinggi itu didalilkan untuk menjadi pemimpin yang betul-betul mengeksekusi kebijakannya. Kan itu sebetulnya implisit di situ tuh. Jadi kita menduga dengan kuat bahwa Presiden Prabowo akan memangkas kabinetnya, dan itu adalah hal yang rasional. Jadi sekali lagi kita boleh menduga bahwa Prabowo menginginkan ada semacam kepatuhan dari kabinetnya untuk bukan patuh pada presiden, tapi patuh pada kepentingan rakyat. Karena presiden memakai logika itu, logika yang bertahap itu. Presiden dipilih oleh rakyat untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Presiden memilih peralatannya yang disebut kabinet, menteri-menteri untuk mewujudkan keinginan rakyat. Kan silogismenya begitu tuh. Jadi kelihatannya Prabowo sebagai orang yang ada di dalam pusat komando mulai mengevaluasi peralatan mana yang sebetulnya tidak punya kapasitas tuh. Lalu beberapa menteri pasti udah ada di dalam kepala beliau. Oh, yang ini nggak punya kapasitas, yang ini sebetulnya masih merupakan kelanjutan dari rejim lama yang tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Saya kira implisit di dalam pikiran Prabowo ada mengevaluasi juga mereka yang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi tetapi carry over ke dalam pemerintahan Prabowo, tapi tidak mampu untuk melihat fakta baru bahwa kepentingan rakyat itu berbeda dengan
dukungan mobilisasi yang diberikan ketika Jokowi menjadi presiden. Kepentingan rakyat di era Prabowo sungguh-sungguh strategis karena ada tuntutan keadilan yang tidak diperoleh sebelumnya di rejim Jokowi. Nah, dalam keterangan itu kita melihat bahwa Prabowo mulai mengambil jarak dan pasti harus ambil jarak dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana caranya itu soal kemampuan diplomatis di dalam retorika dan dalam taktik oleh Presiden Prabowo sendiri.